orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Kristen itu mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena tertulis di dalam kitab mereka. Kenapa enggak dipahami? Ini langsung aja ya. Ya langsung memang. Babi Bu. Ya. Di Islam itu kan katanya entah di Al-Quran atau di hadis ada tertulis Nabi Muhammad di Taurat atau Injil ya. Bisakah saya lihat di Taurat atau Injil yang menuliskan nama Muhammad? Baik, ada di dalam Kidung Agung 5:16. Kidung Agung nama Muhammad loh ya? Ada, benar. Ada. Coba. Ya, teman-teman, tar dulu ya. Ini banyak yang nge-report nih. Teman-teman, ini saya 106.000 tap layar. Ini Bapak ini mau mencari kebenaran firman Tuhan kalau Nabi Muhammad ada di dalam tanah Torah Nefim Ketubim. Oke. Yang mendukung pelayanan saya silakan di tap layar. Tidak ada kewajiban ngegip ya. Anda cukup tap layar. Kalau mau ngasih pause boleh, saya terima. Tapi tidak ada kewajiban ngegip ya. Nah. Baik. Sebentar, saya harus ambil kacamata dulu nih. Karena ingat Pak, ini ilmu yang sangat mahal. Ntar ya, saya ambil kacamata dulu. Saya nggak lihat soalnya kalau nggak pakai kacamata. Sebentar ya. Soalnya saya bertanya sama apa baik. Di blog-blog lain. Bertanya ya bisa jawab. Bertanya itu pada ahlinya. Kalau kita mau bertanya tentang mobil, ya ke bengkel mobil, jangan ke bengkel motor. Ya enggak? Saya bertanya sama Room sebelah, nggak ada yang bisa jawab. Iya, enggak. Bapak Kristen atau Muslim? Kristen, Pak. Kristen ya. Jarang Muslim. Ini Kidung jarang Muslim matanya begini kan. Oh, kalau masalah Chinese, Bang Kohdoni juga Chinese Muslim. Siap. Ya, yang mana? Oke, Kidung Agung 5 ayat ke-10. Ya. Putih bersih merah cerah kekasihku mencolok mata di antara selaksa orang. Ya. Atau kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Saya jelaskan dari sini dulu biar kita sistematis. Sekarang saya tanya nih. Siap. Siapakah nabi di dalam bangsa Israel yang pernah membawa 10.000 orang dan kulitnya putih kemerah-merahan? Karena kulitnya itu adalah putih bersih. Kemerah-merahan siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Baik. Terus. Tidak pernah ada nabi yang membawa 10.000 pasukan dan kulitnya kemerah-merahan kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Ini adalah sirah nabawi, teman-teman ya. Teman-teman bisa membelinya di online shop atau di apapun, silakan. Ini karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ya, juara 1 ini. Kita lihat teman-teman, halaman 592. Pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Nih, saya bacakan ya. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama berapa Pak? Lihat. 10.000 orang. 10.000 orang. Nandar, di sini bukan hanya 10.000 orang Nandar, tetapi kulitnya itu putih bersih dan kemerah-merahan. Emang Nabi Muhammad kulitnya putih bersih kemerah-merahan? Oke, kita lihat. Nah, saya tunjukkan dulu. Apa, lihat Pak, 2 ini apa Pak? Ini kan ada footnote-nya 2 ya. Apa nih? Ya. Apa footnote-nya 2? Sahih Al-Bukhari. Oh, ini pasti sahih. Jumhur ulama mengatakan kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab terbaik kedua setelah Al-Quran dari segi autentisitas. Kita lihat nih, kulit Nabi Muhammad apa? Abu Ataub ini nih, sifat dan budi pekerti Rasulullah SAW. Ini bagiannya tentang seperti apa Rasulullah.
Abu Topel berkata, kulitnya apa? Kulitnya hitam atau kulitnya abu-abu? Nabi Muhammad putih. Kulitnya putih. Oke, ini nih saya bacakan ya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau apa? Putih kemarah-marahan. Ini dalilnya Sahih Bukhari, jeder Pak. Jadi Bible menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah membawa 10.000 orang, kulitnya putih kemerah-merahan. Kidung Agung pasal 5 ayat ke 10. Di ayat ke-11-nya rambutnya itu bergelombang. Nabi Muhammad itu rambutnya hitam bergelombang, sama. Sekarang kita identifikasinya pada ayat ke-16. Nih, saya tunjukkan ayat 16-nya ya. Nih, mudah-mudahan Bapak dijamah Tuhan nih. Lihat Pak ya. Siap. Nah, saya perlu kasih tahu dulu bahwa ini adalah dari LAI ya, dari lembaga Yayasan Lembaga Sabda. Jadi ini tercatat di Kemenkumham. Ini data valid, bukan data dari data dari blogspot.com ya. Ini data dari memang dari yayasan resmi. Nah, kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Nah, di dalam mempelajari Bible itu ada kode-kodenya atau di parsing ayat. Masing-masing ayat di dalam Bible itu ada kode-kodenya Pak. Lihat nih. Ada 02441, manis 04477, semata-mata 03605. Nah, Bapak lihat di sini. Ini tulisannya apa Pak? Padanya menarik. Kita lihat ada kodenya berapa Pak? Ini kodenya Pak? 04261. Ini namanya strong number atau concordance-nya. Kita buka di sini. Nah, ini nomor yang tadi. Ya, ini Kidung Agung pasal 5:16. Saya ulangi kalau Bapak kurang ini ya. Saya ulangi, saya klik ini nih. Jadi tadi itu caranya begini, step by stepnya. Jadi klik langsung ini nih. Ada kodenya, kita klik langsung. Klik. Nah, nanti muncul kayak gini. Apa di sini? Mahmad. Di sini apa? Referensi itu apa, Pak? Kata-kata referensi ini apa? Referensi itu apa, Pak, namanya? Itu seperti hasil. Referensi itu apa? Sumber datanya. Ya. Saya referensi ini saya ambil dari buku A, buku B. Nah, kata Mahmad itu referensinya 673D. Tuat 673D. Dan ini bentuknya adalah maskulin, Pak. Maskulin itu laki-laki. Kalau perempuan adalah feminim. Kita lihat, klik kita 67D. Nah, ketika kita klik 76D, apa di sini? Hamad. Apa Pak di sini apa ini? Hamad itu nama lain dari Ahmad. Nah, ini ada dalam bahasa Arabnya, Pak. Coba Bapak ini 767D. Coba yang biru itu. Kelihatan nggak yang biru? Nah, nih. Coba Bapak baca The Arabic main price and the name Muhammad comes from the root. Nah, dalam Arabik itu adalah pujian. Pujian itu adalah nama, arti dari nama Nabi Muhammad. Dan itu datangnya dari root. Root itu akar kata. Tuh, jeder, Pak. Makanya, Pak, Bapak nanti baca Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allazi, ya sebentar Pak. Ini kan saya lagi menjelaskan nih, kan Bapak bertanya. Sorry. Iya kan?
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Kristen itu mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena tertulis di dalam kitab mereka. Kenapa enggak dipahami? Karena terjemahan. Saya tunjukkan sekarang. Saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Ini kan tadi bahasa Indonesianya kan? Siap. Nah, saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Jadi itu yang nulis kayak gini itu bukan kami umat Islam, Pak. Yang mengatakan Nabi Muhammad di situ itu bukan saya, tetapi adalah Lembaga Alkitab Indonesia yang diakui di seluruh Asia dan dunia. Oke, saya sekarang buka di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dalam bahasa Ibrani, karena saya bisa bahasa Ibrani juga. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya, Pak. Hiko mamtakim. Hiko mamtakim. Betapa manis kata-katanya. Fehulo, segala sesuatu pada Mahmadim. Ini tulisannya apa nih? Mahmadim. Makanya di sini dikatakan apa? The Arabic Hamidah mean praise and the name Muhammad comes from the root. Ini adalah lembaga, Pak. Ini adalah Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Tercatat di Kemenkumham. Saya tunjukkan buktinya. Ini adalah badan hukum, teman-teman, ya. Nih. Kita lihat, teman-teman, ini badan hukum. Nah, Bapak lihat nih. Yayasan Lembaga Sabda. Bentar ya. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen non-profit. Jadi ini adalah badan hukum Kristen yang tercatat, terdaftar di Kemenkumham. Jadi yang mengatakan itu adalah Muhammad, bukan kami umat Islam, bukan. Kita tidak pernah menafsirkan kitab sucinya orang Kristen. Ini adalah bukti dari orang Kristen itu sendiri. Kita lihat nih, ini caranya begini, Pak, ya. Caranya langsung kursor ini kursor ini ditempatkan ke 673D, langsung muncul itu nanti. Nah, the Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad. Tidak pernah ada nama bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi ini adalah nama nubuatan. Nah, Bapak lihat nih. Apa di sini? Hamad. Hamad itu dalam bahasa Arabnya Ahmad. Ada enggak Yesus mengatakan akan ada nabi yang namanya Ahmad? Ada. Saya tunjukkan dalam Quran surat, ya. Quran surat 61. Quran. Jadi bukan hanya Nabi Sulaiman, Nabi Isa juga menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad di dalam Quran surat 61 ayat ke-6. Dikatakan di sini, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat minat Taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, Pak. Nah, seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad. Ahmad itu merupakan nama daripada Muhammad. Nah, referensinya dari sini, dari bahasa Ibraninya Hamad. Ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ahmad. Ternyata artinya apa? Artinya itu adalah pujian dan nama Muhammad. Jeder. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Mau bertobat? Kalau menurut saya, ini dari versi saya.
Ya, gimana? Biasanya dia menuliskan secara langsung. Itu kalau menurut saya itu masih apa ya? Masih seperti gambaran. Maksudnya? Ya, seperti Gini. kulit-kulitnya Bapak perhatikan merah. sekali lagi, perhatikan saya, Pak. Siap. Bapak perhatikan saya. Ini dalam bahasa Ibraninya, jadi perjanjian lama kan bahasa Ibrani. Tertulis di sini, Pak. Nih. Bapak rekam baik-baik. Saya adalah apologet Islam yang bisa bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Hikomam takim pehulo Muhammadim, jelas Muhammad, bukan Yesus dim, bukan Paulus dim, bukan Muhammadim, jelas. Gimana itu? Gimana itu? Makanya pihak dari apa namanya itu? Tadi di mana itu? Bang? Halo. Sebentar Pak, soundcard saya habis baterainya Pak, saya lupa ngecasnya. Oh iya. Bentar ya Pak ya. Soundcard, oke. Nah, gimana suara saya terdengar? Sebentar. Dengar. 1, 2, mohon maaf Pak ya, tadi soundcard saya mati, lupa ngecas saya. Sekarang sudah saya cas. Baik. Nah, sebentar Pak, ini saya ulangi lagi biar Bapak biar Bapak apa namanya itu. Ini bukan penafsiran Pak ya, tetapi ini adalah parsing ayat. Kata per kata itu diulas dan dibahas. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Saya ulangi dari awal nih ya. Ini dari awal nih, saya ulangi nih ya. Oke. Dari awal. Nah, ini kan Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Ini, Pak. Ini Kidung Agung kan pasal 5 ayat ke-16. Itu kalau kita belajar Alkitab atau sekolah teologi pasti ngerti ini. Ada yang namanya parsing ayat. Namanya concordance. Coba Pak scroll, izin scroll tadi ke atas. Oke, boleh. Terus. Ini ya. pasal Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala, coba geser ke kanan, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kasihku, demikianlah temanku, hai putra putri Yerusalem. Betul. Oke ya. Bentar Pak, jangan ketawa. Kalau kita potong mungkin bener, tapi kalau kita lanjutkan putra putri Yerusalem, izin. Iya, baik. Jangan ketawa dulu Pak. Nanti saya kasih tahu Pak. Saya kasih tahu. Siap. Saya kasih tahu ya. Jadi gini, kata-katanya manis semata-mata. Sebentar. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu pada Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Mana Muhammadnya? Iya, sebentar Pak ya. Makanya Bapak perhatikan baik-baik. Ini kan terjemahan. Ini kan terjemahan ya kan. Ini adalah kata Muhammad yang diterjemahkan menjadi menarik. Nah, ini bahasa Ibraninya. Ini bahasa Ibraninya sama nih ya. Nah, sama dengan yang di laptop itu. Nah, bahasa Ibraninya fehulo ehikomam takim, kata-katanya begitu manis. Fehulo, segala sesuatu padanya. Di sini ada lamet, ada fav lo. Ini menunjukkan kepada seorang laki-laki. Mahmadim, namanya itu Muhammadim. Jeh itu adalah kata tunjuk untuk laki-laki. Kalau kata tunjuk untuk perempuan itu jod Pak. Dodi. Makanya saya paham, saya jelaskan gitu kan. Jeh dodi wjhi benot Yerusalem. Jadi ngomong kepada putri-putri Yerusalem, inilah Muhammad gitu. Nah, untuk mengetahui itu Muhammad, di scroll ke bawah ada yang namanya apa tadi? Concordance atau memparsing ayat nih. Nah, padanya menarik. Bapak lihat ini, padanya menarik 04261. Kita klik. Nah kan, 04261 itu kita klik nih Pak ya. Nah, kita ini namanya leksikon Pak. 04261 leksikon. Apa di sini Pak?
Iya, saya udah paham Oke. itu tadi. Iya, sebentar Pak ya. 0421 0461 itu Muhammad ya, Muhammad. Nah, kita lihat referensinya, sumbernya. Sumber dari kata Muhammadin itu dari mana? Dari sini 673D. Apa? Di sini dijelaskan. Dijelaskannya apa? Sebentar. Nah, ini Pak. Bapak bisa bahasa Inggris apa enggak, Pak? Tidak Coba bisa, Bapak. tidak bisa. Oke, the Arabic dalam bahasa Arabnya itu hamidah, artinya adalah pujian dan nama Muhammad. Ya. Nama Muhammad itu datang, comes. Comes-nya dari mana, Pak? Apa dari nama ini? Dari the root akar katanya. Ini Pak, from the root akar katanya. Akar katanya dari mana? Dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibraninya yaitu Muhammadim. Mahmadim. Makanya tadi saya runut dari ayat ke-10. Putih bersih merah kekasihku, mencolok di antara 10.000 orang. Ternyata yang mencolok di antara 10.000 orang kulitnya putih kemerah-merahan hanya Nabi Muhammad. Gitu. Saya sudah menyampaikan. Bapak Terima percaya kasih. tuh. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Ya. Jelas ya, Pak? Ada ya? Jelas. Oke, lanjut. Izin turun. Bapak mau kemana?